wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Najib Cakoko, yang kemudian mahasiswa atas nama Ibu Intan Nur Khalifah, mahasiswa PPG Daljab K2 PAID. Siang ini insya Allah kita akan menyelenggarakan ujian komprehensif untuk Ibu Intan. Apakah sudah siap, Ibu? Insya Allah sudah, Miss. Insya Allah siap ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Silakan Ibu boleh share screen untuk mempresentasikan modul ajarnya. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo silakan. Baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Modul ajar saya yaitu identitas sekolah SD Negeri 1 Kenteng, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi hidup lapang dengan berbagi subtema tentang zakat, yaitu fase C kelas 5. Model pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning dengan metode number hard together. Terima kasih Ibu Intan. Oke. Jadi ada dua asesmen, ada tes diagnostik dan tes formatif awal. Apa bedanya? Untuk tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur melihat kemampuan siswa sebelum pembelajaran dan metode apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen formatif itu adalah tes yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa saat proses pembelajaran. Oke, kenapa kok disebut tes formatif awal di modul ajar? Kenapa tidak tes formatif saja? Harus pakai kata awal. Seharusnya diagnosis sama formatif aja. Oh ya, karena diagnostik itu biasanya dilaksanakan pas kapan, Bu? Awal sebelum pembelajaran, Miss. Ya, oke, nanti bisa direvisi. Nah, kalau tes sumatif, masih ingat Bu Intan apa tuh Masih, Miss. sumatif? Tes Apa bedanya formatif dan sumatif? Kalau formatif itu adalah tes yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran siswa dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu adalah tes untuk mengukur kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. Ya, oke. Kalau UAS itu masuknya yang mana? Sumatif. Oke, good. Contoh tes formatif misalnya, pada saat kapan kita memberikan tes formatif? Penilaian akhir setelah selesai pembelajaran. Biasanya istilahnya sebut dengan ulangan gitu ya Bu ya, Iya. kalau di sekolah ya. Very good. Nah, saya jadi penasaran tadi Ibu menggunakan number head together ya. Seperti apa itu number head together itu yang kayak apa? Ya, number hard together itu kalau diterapkan di dalam modul ajar saya ya, Miss, yang judulnya itu berkaitan tentang zakat. Ya. Nah, di mana kalau peserta didik itu biasanya kalau disuruh untuk diskusi, kadang kan mereka hanya eh, satu atau dua anak saja yang bekerja, yang lain kan cuma ngikut-ngikut Mm-mm. gitu. Kalau diterapkan dalam Ya. number hard together, itu kan mereka diberi nomor. Jadi mereka itu megang nomor sendiri-sendiri. Nah, nanti akan dipanggil secara acak bagi nomor walaupun itu berkelompok, mereka memegang nomor sendiri. Jadi nanti mereka dipanggil dari satu itu, nah mereka akan bertanggung jawab gitu, Miss. Oke, ya. Sebenarnya menarik ya. Ada number head together tadi pakai nomor. Kalau biasanya juga ada apa tuh namanya snowing ball itu ya, Ya, throwing ya. Nah, itu juga snowball throwing itu. Nah, itu pakai bola. Nah, itu memang ya, harus kreatif ya. Kalau jadi guru ya, memang Miss. harus ganti-ganti metodenya. Oke. Nah, model pembelajaran ini tadi saya lihat modul ajarnya berbasis PBL ya. Apa itu PBL? PBL itu adalah problem based learning. Setiap siswa itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena di situ mereka diberikan suatu permasalahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Oke, good. Nah, apa perbedaan antara PBL dan PJBL? Kemarin kita juga sudah belajar tentang PJBL. Baik, Miss. PBL itu kan tadi berbasis masalah ya, Miss. Jadi siswa diberikan suatu masalah dan Ya. siswa ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan tujuan permasalahan tersebut agar tujuannya tercapai. Sedangkan untuk PJBL itu adalah proses pembelajaran di mana siswa itu dapat menciptakan produk atau proyek jika diterapkan dalam modul ajar saya yaitu tentang zakat fitrah itu nanti siswa dapat membuat mind mapping atau peta konsep dari
pengertian zakat fitrah. Hmm. Ya, yang satu pokoknya yang penting ada projectnya ya, Iya, berbasis project. Oke, good. Nah, dalam membuat modul ajar itu pasti Bu Intan kan terinspirasi dari teori pembelajaran ya. Nah, iya. kemarin pada saat pendalaman materi, mungkin ada yang masih diingat satu saja teori pembelajaran yang identik atau menginspirasi Bu Intan dalam menyusun modul ajar yang ini. Iya, Miss. Teori belajar yang saya gunakan adalah teori konstruktivisme, di mana siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, konstruktivisme itu tadi ya. Iya, Miss. Oke. Terus kalau tadi kembali ke PBL, sintaknya apa kalau di dalam langkah-langkah pembelajaran yang muncul apa? Guru memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik, kemudian peserta didik berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Ya, kalau dalam pelajarannya Bu Intan, Ya. masalah apa yang diberikan? Ketentuan zakat, Miss, yaitu tentang Hmm. penghitungan zakat fitrah. Berarti guru memberikan soal Ya, tentang bagaimana cara menghitung zakat, kemudian siswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya memecahkan persoalan itu. ya, Miss. Oke, good. Ya. Terakhir dari saya tentang PTK ya. Bu Intan masih ingat PTK-nya apa judulnya? Insya Allah masih, Miss. Ya, Ya, apa itu? PTK saya itu berjudul tentang penerapan metode Number Hard Together atau NHT dalam upaya meningkatkan belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi zakat kelas 5 di SD Negeri 1 Kenteng, Kabupaten Boyolali, tahun 2024. Dari saya sudah cukup, Bu Intan. Selamat ya. Ya, terima kasih, Masih Miss. ada satu dan dua hal kekurangan nanti bisa dibaca lagi, tapi sejauh ini sudah cukup lancar, alhamdulillah. Dan akan dilanjutkan kepada Bapak Dr. Najib. Monggo silahkan. Terima kasih Sia dan selamat Bu Intan Nur Khalifah yang masih semangat sampai fase ini, terus jaga energi sampai nanti selesai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin, amin. Terima kasih Pak Najib. Di aspek konten Tiki, silakan siapkan alat tulis dan nanti akan saya cek bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Terus diuraikan tajwidnya. Arkabu fi. Dibaca mat asli. Kola tadi apa? Mat asli, Pak. Ya, mat asli. Terus fiha ada apa lagi? Mat asli. Fathah bertemu dengan Alif. lanjut. Oh, iya. Maj. Berarti bacanya apa? Majreha. Itu bacaan apa namanya? Imalah. Ya. Di Quran ada berapa itu yang biasa kita baca? Satu, Pak. Satu. Ada di surat Hud. Inna. Inna. Ada non yang bertasjid dibaca gunnah. La ghafurur rahim. La ghafurur rahim. Ada mat asli. Terus rumah bertemu dengan wow. Rur rahim. Bacaan apa itu? Itu fi gunah apa bila gunah? Bila gunnah, Pak. Ada berapa huruf itu bila gunah? Ada 2. Apa? Lam sama ro. Oke, rahim itu bacaan apa? Mat adri sukun. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Miss Lia dan Pak Najib atas ilmunya. Ini sangat membangun bagi saya dan akan saya perbaiki untuk masukan-masukan tadi. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.